Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up Wiki. Aku lihat kayaknya kamu butuh perawatan kulit kayaknya nih. Kayaknya udah mulai skin barrier-nya agak-agak terganggu Atau ya. butuh cuan kali biar glowing. Mungkin ya, tapi kalau ngomongin soal produk perawatan kulit, nah ini kita akan bahas mengenai cuan ala startup produsen perawatan kulit asli Indonesia. Sudah tersambung melalui video conference ada Gita Savitri Devi, founder Moin Indonesia, dan juga Gracia Suhardi, co-founder dari Moin Indonesia. Apa kabar Mbak-mbak cantik? Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini saya ke Mbak Gita terlebih dahulu ya. Bagaimana Anda melihat market produk personal care di Indonesia? Sebenarnya sih meningkat ya, maksudnya sejak tahun 2010-an kan kita ngelihat ada banyak banget bermunculan tren beauty guru di YouTube gitu kan, di media sosial in general. Terus kalau di Indonesia sendiri makin-makin kan tren bisa kultur Korea gitu kalau kita ngomongin tentang kiblat personal industry di Asia gitu. Indonesia kultur Korea Selatan mulai dari lagu, terus drama, dan terus obviously akhirnya barang-barang lain termasuk barang-barang personal care atau beauty juga masuk gitu. Oke, berarti artinya memang dipengaruhi dengan berbagai hal ya. Salah satunya adalah dengan digemarinya drama Korea dan juga idol begitu, sehingga kemudian memperbanyak referensi masyarakat Indonesia soal kulit ideal yang sehat itu seperti apa gitu ya. Betul. Lantas kalau berbicara mengenai Moin sendiri, apa sih yang menjadi semacam mengapa nih akhirnya kayaknya oke nih kalau kita mendirikan Moin di Indonesia? Saya kan kebetulan kerjanya di personal care industry juga gitu, tapi di Eropa. Nah saya ngeliat tuh selama ini kayak Moin tuh di awalnya aku sama Grace kayak pingin develop sekitar tahun 2020-2021. Nah kita ngeliat market Indonesia itu masih heavily emphasizing on key ingredients doang gitu, atau misalnya kayak masih yang kayak makin persentasenya bagus atau use levelnya besar itu makin bagus, makin efisien, makin efektif gitu. Terus skincare itu pada saat itu ya, kalau sekarang udah mulai progresif di Indonesia kayak masih ini untuk mempercantik diri seperti supaya kulitnya putih gitu kan. Terus skincare cuma untuk perempuan aja gitu-gitu. Terus kayak makin produknya makin banyak, kulit akan makin cantik, makin kinclong. Nah, Moin hadir untuk mencoba mengubah itu pelan-pelan gitu, persepsi ke konsumen bahwa skincare itu sebenarnya penting dipakai untuk tidak cuma perempuan aja tapi laki-laki dan orang lain juga gitu. Terus skincare itu bukan untuk mempercantik diri atau hanya appearance doang, tapi lebih ke untuk kesehatan kulit kita gitu. Terus dari soal skincare rutin itu juga kita nggak mesti punya 10 step skincare rutin, kita bisa simplify itu dan tetap mendapat kulit yang sehat gitu. Oke, berarti Mbak Gita bela-belain balik dari Eropa dengan pekerjaan yang sudah ada tadi untuk membangun merek sendiri. Betul, aku sebenarnya sekarang masih di Eropa dan aku masih kerja juga selain ngurusin Moin, aku juga masih full time kerja di personal care industry. Oke, saya ke Mbak Gracia. Mbak Gracia, tentu saja dengan adanya kerjasama antara Mbak Gracia dengan Mbak Gita ini tentu saja ada semacam kesamaan visi dan misi lah ya. Lalu solusi apa yang kemudian coba ditawarkan oleh Moin Indonesia lah terhadap beberapa findings mengenai market produk perawatan kulit di Indonesia, Mbak Gracia? Balik lagi Mas, tadi kan kita udah sempet membahas ya kalau si Moin ini sendiri menawarkan solusi buat buat kulit kita tanpa kita harus melakukan contohnya kayak 10 step skincare sendiri gitu. Menurut saya jujur ini tuh yang saya alami banget pas ketika saya tuh udah hamil dan punya anak ya. Jadi ngerasa kayak perubahan kulit dan segala macam. Terus agak ngerasa ribet aja gitu kalau misalnya kita melakukan terlalu banyak step-step tersebut gitu. Dan waktu Gita pertama kali develop dan came up dengan ide ini tuh, kan saya termasuk salah satu kelinci percobaan ini, salah satu testernya gitu. Dan saya ngerasain sendiri produk ini tuh works gitu tanpa kita harus melakukan banyak-banyak step tadi itu contohnya. Oke, sudah berapa banyak? Kenapa, sorry Mbak? Sudah berapa banyak produk Moin mungkin, sudah berapa lama Moin ini sendiri
berdiri, kemudian perkembangannya bagaimana, kan mengingat juga ya tadi yang disampaikan di awal bahwa sudah banyak sekali begitu ya yang membuat merek skincare di Indonesia. Bagaimana dengan peta persaingannya sendiri dalam negeri? Kalau Moin sendiri tuh baru berdiri sebenarnya baru setengah tahun, Mbak. Jadi dari Juni, kalau launch-nya ya baru dari Juni tahun lalu, tapi memang ini udah di-develop itu dari tahun 2021 ya gitu ya, akhir-akhir 2020, akhir 2020, sorry. Nah, kalau untuk produknya sendiri saat ini memang baru 2, tapi banyak kejutan dari Gita yang sudah mendevelop untuk tahun ini. Terus kalau misalnya pertumbuhannya sendiri bisa dibilang sangat pesat ya Mbak. Kalau untuk targetnya kita sih aiming-nya untuk ke minimal 35% minimal daripada tahun lalu sih. Baik, oke. Menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, khususnya mengenai cerita bagaimana research and development-nya waktu itu ya. Katanya secara teknologi ini di research dan juga di development kan di Jerman ya. Nanti usai jeda berikut kita akan bahas, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mbak Gita Savitri Devi, beliau adalah founder Moin Indonesia, dan juga Mbak Gresia Suhardi, co-founder Moin Indonesia yang saat ini live bergabung langsung dari Jerman ya. Saya ke Mbak Gita lagi. Mbak Gita, kalau bicara mengenai proses research and development-nya seperti apa? Katanya Moin ini juga di riset dan juga dikembangkan di Jerman ya. Lalu mengirimkan produknya ke Indonesia dan juga membangun tim di sini tuh seperti apa challenge-nya? Betul Mas, jadi aku kan kebetulan karena tadi aku sempat mention kalau aku kerja di personal care industry di sini, terus aku mulai masuk ke industri sini tuh di formulation lab gitu. Nah jadi aku sekalian ngedevelop Moin juga, terus ngedevelop juga buat klien-klien aku yang di Jerman. Tapi buat Moin ini kayak banyak banget sih, maksudnya lihat apa ya, aku pingin bikin suatu skincare produk tapi aku pingin ngasih lihat sesuatu yang inovatif, sesuatu yang fresh gitu kan. Nah akhirnya setelah banyak riset, banyak baca-baca juga gitu-gitu, tahun-tahun itu tuh belum terlalu banyak skincare produk yang bentuknya tuh stick gitu, yang solid formulation gitu. Nah pertama karena itu mungkin kayak sesuatu yang baru ya gitu kan, semua orang kan biasanya kita used to using water base gitu kan. Terus pas kita develop Moin itu tahun 2021-an, kayak konsep sustainability itu masih baru, terus kayak masih apa ya, aspek-aspek gitu, kayak approach apa ya yang kiranya bisa ngebikin si skincare produknya itu juga environmental conscious juga gitu. Akhirnya kita came up with solid formulation ini gitu. Oke, lantas kalau kita lihat ya di VT yang kita tayangkan ini kan bentuknya memang stick begitu, dan disampaikan tadi oleh Mbak Grace bahwa masih saat ini ada 2 produk begitu yang sudah dirilis. Nah produknya ini lebih ke apa sih sebenarnya? Apakah untuk salep atau apa? 2 produk Ini itu, oh sorry Grace. Silakan. Oke. Aku Produk pertama itu calming cleansing stick, kalau misalnya yang kedua itu barrier protecting hydrating stick. Calming cleansing stick itu facial wash sama kayak sabun muka biasa, tapi dia seperti sabun batang yang aku taruh di stick gitu. Karena aku kan orangnya sukanya traveling gitu kan, kalau spilling itu kayak paling bete banget. Nah yang kedua itu barrier protecting hydrating stick itu adalah facial moisturizer juga. Oke, nampaknya kita... Dia facial moisturizer tapi bentuknya seperti solid gitu. Baik, kita ke Mbak Gresia. Mbak Gresia, tadi mungkin belum sempat tersampaikan ataupun terjawab oleh Mbak Gita ya soal persaingannya seperti apa di dalam negeri, dan juga sistemnya tuh gimana pada saat teman-teman sekarang saat ini berada di Jerman tapi membangun bisnis yang secara market adanya di Indonesia gitu. Jadi mungkin pertama saya bisa bilang kalau kita punya salah satu insight yang lebih ya, mungkin karena itu pertama karena kita kerja di industrinya gitu. Jadi menurut aku dia sangat-sangat update dengan tren skin industry, termasuk dengan produk-produk apa nih yang kira-kira akan trending di tahun ini atau tahun depan contohnya. Itu menurut saya udah menjadi salah satu poin plus buat kita.
Kalau untuk pertanyaannya tentang soal jam kerja kita nih gimana caranya supaya kita bisa menghandle semuanya dari jauh, tentu aja pasti ada challenge-nya ya Mas, terutama karena sekarang kita punya 6 jam perbedaan dengan Indo, jadi di sini tuh masih subuh dan tapi lama-lama terbiasa ya, jadi memang dari Halo, Mbak awal Grace. kita untuk kerjanya mungkin pace-nya akan berbeda dengan kalau misal, ya Mbak? Ya dilanjutkan, tadi sempat terhenti sedikit, dilanjutkan Mbak. Kedengeran nggak Mbak suara aku? Kedengeran, Iya, terdengar. Oh kedengeran. iya, oke. Jadi oke, jadi itu sih mungkin untuk secara team building dan segala macam pasti ada challenge-nya, tapi kita juga berdua sadar dengan itu, makanya kita kayak kalau misalnya pulang kerja atau selesai kerja atau misalnya harus bangun lebih pagi, itu jadi udah terbiasa sih karena mau Oke. nggak mau supaya semuanya bisa jalan Mau nggak sinkron mau gitu. harus remote gitu ya. Oke, baik sejauh ini Betul. bahan bakunya atau pabrikannya juga di Indonesia ataukah di Jerman dan seperti apa pertumbuhan penjualannya setelah kurang lebih sudah 6 bulan? Ini masih ke saya Mbak ya. Iya. Kalau untuk pabriknya kita menggunakan pabrik lokal di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Terus betul. Kalau untuk pertumbuhannya tadi sih untuk sejauh ini ya dari pertama kali launching kita sudah kurang lebih 30%-an sih Mbak. Baik. Terakhir saya nanya ke Mbak Gita. Mbak Gita, target dari Moin dalam jangka panjang seperti apa sebagai closing? Kalau dari saya, karena saya dari R&D, yang pasti kita pingin makin banyak portfolionya, tapi tetap produk-produknya harus sesuai dengan filosofi yang Moin punya gitu. Baik. Terakhir Mbak Gracia? Iya sih Mas, karena menurut saya kalau saya dengan semakin banyaknya produk-produk skincare lokal dan segala macamnya ya, saya cuman berharap sih benar-benar Moin tuh bisa memberikan solusi untuk segala jenis kulit dengan produk yang simple sih. Oke, dan kapan tidak target terlalu. untuk profit? Tahun ini sudah Mbak, Tahun ini mudah-mudahan ya. amin. Wow, ternyata emang skincare itu sangat menjanjikan ya. Dalam setahun aja udah bisa balik modal. Oke. Mbak Gita dan juga Mbak Gracia, terima kasih sudah Dan bergabung kita sama tanpa kami. investor ya Mbak. Tanpa investor. Tanpa investor. Sukses untuk Anda dan juga sukses Baik, untuk Mbak. Moin. Semoga semakin besar brandnya ya. Thank you. Amin, amin, terima kasih. Amin, terima kasih. Sampai Baik. jumpa. Dan pemirsa, sebelum kami akhir, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan. Pukul 9:29 di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau bergerak menguat 0,13% di 7.143, lebih rendah dari pembukaan tadi ya. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terpantau menguat tipis 0,01% di 15.808. Ya, top gainer sejauh ini ada SRAJ, Suri, Hill, SSIA, Nice, Humi, RGAS, Koka, dan Wins. Sementara untuk top losers pemirsa ada Sinergi Multi Lestarindo atau SMI, SMLE, PTMP, CGAS, GTRA, WIDI, APIC, Akro, dan beberapa saham lainnya yang masuk dalam top loser sampai pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Samodatu. Sampai jumpa.